Siap. Ya. Assalamualaikum Puka. Waalaikumsalam Pak Edwin. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Puka. Sudah lama tidak jumpa kita. Iya nih, karena jadwal yang ini ya, jadwal kita yang jarang ketemu ya. Ya. Karena juga apa sih namanya Semua. PPM yang kita ya. Oh, saya lihat muka Pak Edwin lesu kali ini. Ada masalah apa? Iya. Inilah Pak, saya datang ke sini kan dengan permasalahan anak. Jadi kebetulan kemarin ada anak namanya si Jordi kelas 1. Dia sudah berapa kali kan saya lihat dia tidak bisa menulis Pak atau membaca, berhitung. Jadi lengkap sudah Pak. Jadi itu makanya saya bercerita sama Bapak tentang permasalahannya di kelas. Nah, jadi pertama itu tadi dia kurang bisa menulis, membaca huruf pun tidak tahu. Maksud itu memang harus kita ajarin satu-satu. Gitu Pak. Oh iya. Berarti si Jordi itu kelas berapa Pak? Kalau boleh saya tahu Pak. Dia sekarang kelas 1. Kemarin sih dia tahun 2000 kemarin dia kelas 1 juga, tapi sempat tinggal kelas 1 tahun. Jadi sekarang masih duduk di kelas 1. Kasusnya masih juga seperti itu, maksud itu tidak ada berubah Pak. Oh gitu. Kalau menurut Bapak tingkat ketidakmampuan dia membaca dan menulis itu kira-kira di rentang berapa Pak? Kalau seandainya di angka 1 sampai angka 10 gitu, kira-kira dia di angka berapa Pak? Kira-kira? Iya, kalau menurut saya pribadi sih, saya sebagai guru mapel kan melihatnya itu kalau dilihat dari rentang angka 1 sampai 10 itu kira-kira Pak bisa dikatakan yang paling bawah 2 atau 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang ibarat itu tidak bisa mengenal huruf abjad A, B, C, D. Jangankan itu, untuk menulis pun A pun tidak tahu dia. Menulis B pun tidak tahu. Kalau saya katakan boleh saya katakan hampir 2 lah angkanya. Gitu ya. Oh, ya. Berarti rendah kali Pak ya. Kan kalau menurut Pak Edwin nih, kira-kira Pak Edwin sendiri mau meningkatkan anak itu di posisi berapa kira-kira? Nah, kalau dari rentang 1 sampai ke 10 gitu, kira-kira di rentang berapa gitu? Kalau saya pribadi sih pengennya meningkatkan 10 sih. 10 ya. Supaya lebih supaya lebih bisa gitu. Bisa menulis, membaca, itu intinya pertama dasar kan. Habis itu berhitung. Nah, tetapi itu pun saya tidak bisa berarti harus bisa besok bisa selesai, enggak. Mas itu kemungkinan secara bertahap perlahan kan. Nah itu Pak. Nah, kalau untuk si pribadi kan supaya kita bisa membantu gitu anak-anak khususnya Jordi tadi bisa menulis dengan benar, dengan bisa menghafal huruf abjad, angka-angka dan lain sebagainya gitu Pak. Khusus untuk Jordi yang di kelas 1 tadi Pak. Artinya sebenarnya anak si Jordi ini murid kita ini sebenarnya masih bisa atau masih bisa ditingkatkan gitu ya Pak ya, menurut Bapak ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Nah kira-kira nih Pak, menurut Bapak dengan cara apa kira-kira Bapak dapat meningkatkan Jordi ini dengan yang Bapak harapkan tadi gitu. Kira-kira dengan cara apa gitu Pak? Ya, kalau sebenarnya sih ada cara, maksudnya cara khusus seperti memberikan ruang untuk kita ngobrol ataupun membantu si Jordi tersebut agar bisa mendapatkan atau memberikan bantuan dia untuk bisa seperti tadi kasusnya menulis, membaca ataupun mengingat angka-angka tersebut. Karena saya lihat itu memang cukup ibarat itu gimana ya, cukup kalau mohon maaf kata memang buta huruf gitu. Gitu jadi ya. Itu
Maksudnya sebenarnya ada ruang untuk kita lagi saling selain di sekolah kan ada ruang untuk khusus gitu, untuk agar bisa meningkatkan kompetensi si Jordi tersebut bisa membaca dan menulis itu, Pak. Nah, itu mungkin lebih baik, Pak, ya. Berarti memanfaatkan waktu di luar sekolah ya, Pak, ya, untuk Betul, membantu Pak. Jordi untuk membaca dan berhitung tadi ya. Karena yang kita tahu dia juga seperti ya boleh dikatakan kurang, boleh katakan buta huruf lah ya tadi ya, yang seperti Bapak sampaikan. Betul, Nah, Pak. dari apa yang Bapak Edwin sampaikan tadi, kira-kira bisa Pak Edwin ceritakan kembali maksud saya tuh selain di luar, kalau untuk di sekolah gitu, kira-kira apa Pak yang perlu bisa ditingkatkan lagi Pak di Jordi gitu? Itu kan di luar sekolah. Kalau di sekolah, kira-kira apa yang bisa Bapak coba untuk menggali Jordi itu untuk bisa membaca dan berhitung tadi gitu? Iya. Kalau dalam sekolah sebenarnya ada menurut saya pribadi itu untuk memberi, tadi saya bilang Pak, memberi ruang khusus ya kan, maksudnya itu memang dikhususkan untuk dia itu tersebut untuk memberikan pembelajaran ataupun materi khususnya untuk mengenal huruf abjad ataupun berhitung dan kemudian membaca, Pak. Jadi kalau saya anggap dia itu seperti memang tidak tahu mengenal huruf satupun, jadi agak kebingungan juga saya tuh kadang di dalam kelas, Pak. Nah, jadi itulah menurut saya pribadi itu untuk diberi secara khusus lah dibandingkan anak lain kan. Anak itu ada satu memberi. Ya lanjut Pak. Iya. Lanjut Pak. Ya, Pak. Itu yang memberikan itu bapak sendiri atau mungkin bisa melibatkan temannya atau seperti apa? Oh, jelasnya saya melibatkan wali kelas. Karena wali kelas. Karena kenapa? Karena wali kelas lah yang bisa membimbing dia setiap hari, setiap waktu. Kenapa? Karena dia kan wali kelas. Saya ke guru mapel paling masuk seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Jadi tidak terfokus setiap hari gitu. Tapi lebih fokusnya lagi mungkin bisa saling berkolaborasi, saling kerjasama sama wali kelasnya gitu untuk membantu si anak tersebut. Berarti artinya berkolaborasi ya Pak ya? Betul sekali ya, Pak. dengan wali kelasnya. Itu adalah solusi baik Pak menurut saya Pak. Sebenarnya itu sudah terjawab gitu solusinya. Artinya Jordi ini butuh guru pendamping yang tidak hanya Bapak sendiri, mungkin berkolaborasi ya dengan wali kelasnya yang pastinya gitu. Betul Pak. Nah, berarti itu udah berarti kira-kira nih menurut Bapak nih, komitmen apa yang dapat Bapak lakukan selanjutnya gitu Pak terhadap Jordi ini gitu? Komitmennya jelas saya secara pribadi itu akan meningkatkan daya kontribusi dia agar bisa, contohnya tadi masalah tadi membaca dan menulis itu, karena dia memang menurut saya pribadi itu bisa dikatakan tidak tahu sama sekali hurufnya. Jangankan huruf, menulis pun tidak tahu, angka, huruf abjad dan lain sebagainya. Jadi khususnya untuk memberi dorongan, motivasi, kontribusi agar anak tersebut itu bisa lebih baik lagi itu Pak. Nah, itu bagus Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu sangat bagus. Sebenarnya ya secara tidak langsung Bapak sudah menemukan solusinya gitu dari permasalahan Jordi ini, dan saya yakin sih Bapak dapat melakukan itu dengan baik gitu Pak. Mudah-mudahan Pak, insya Allah. Ya, semangat ya Pak. Gimana pun memang anak ini memang perlu kita yang harus lebih banyak untuk menggali terus kemampuannya gitu. Saya yakin
dengan apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa Bapak lakukan dengan baik gitu Pak. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang Pak dengan penyelesaian yang permasalahan yang Bapak rasakan ini. Kalau saya boleh tahu nih Pak, perasaan Bapak sekarang gimana Pak? Perasaan Bapak gimana sekarang? Ya, perasaan dengan saya solusi sih yang telah didapat ini Pak. Ya, perasaan saya sih lebih lega lagi. Kenapa? Karena saya bisa menceritakan permasalahan yang belum selesai. Nah, bisa saya ceritakan sama Bapak kan. Saya khususnya untuk permasalahan tadi lebih lega, lebih rileks. Nah, ibarat itu lebih inilah fresh gitu. Perasaan yang saya rasakan. Semangatlah ya untuk kita sama-sama memajukan, memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita gitu Pak ya. Betul Pak. Makasih Pak Edwin. Ya, sama-sama Pak. Selamat sore ya Pak. Sore Pak. Semangat selalu ya Pak. Siap, semangat 45. Oke. Ya, thank you ya Pak. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabar Pak Buka? Baik Pak Edwin. Pak Edwin sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Saya lihat Bapak dari kemarin berapa minggu inilah, saya lihat Bapak agak murung lah. Habis itu agak menyendiri lah. Nah, jadi kira-kira Pak, apa yang mau Bapak omongin Pak? Mungkin ada hal-hal yang perlu bisa diceritakan, silakan Pak. Iya, gini Pak Edwin, saya tuh memang akhir-akhir ini pusing gitu Pak Edwin. Mana ya, di kelas itu anak-anak setelah saya analisis, saya evaluasi gitu ya, ternyata hampir 80% Pak Edwin anak-anak di situ, anak-anak di kelas 7 khususnya itu Pak Edwin, di pembelajaran IPA itu tidak mencapai KKM gitu Pak Edwin. Itu yang bikin saya tuh kadang-kadang murung sendiri gitu. Jadi kayak yang pusing gitu Pak Edwin, gak selesai permasalahan anak-anak ini. Dikasih ulangan, nilainya tidak sampai KKM. Saya evaluasi, ya kurang lebih 80% lah anak-anak di kelas itu nilai KKM-nya tuh kayak yang ya tidak sampai KKM gitu. Saya sampai bingung sendiri, apakah saya yang ngajarnya udah betul atau kurang betul, atau memang anak-anaknya yang memang tidak termotivasi dengan apa yang saya lakukan di kelas gitu. Itu tuh yang saya bingung Pak Edwin. Pusing saya tuh Pak Edwin sebenarnya. Oke Pak. Oh, jadi permasalahannya tentang tadi Pak ya, tentang KKM hampir 80% anak-anak itu tidak mencapai KKM khususnya di pelajaran mapel IPA Pak ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu Pak, itu dari kelas berapa? 1, 2, 3 atau ada beberapa kelas saja Pak? Kelas 7 Pak. Kelas 7 itu yang paling parah tuh Pak. Oh, kelas 7 Pak ya? Kira-kira kita cuma dalam waktu pendek itu Bapak ingin mendapatkan tentang apa pencapaian tadi itu? Ya harapan saya tuh Pak, sebenarnya mereka harus lebih termotivasi gitu Pak dengan apa yang telah saya sampaikan. Lebih ke materi-materi yang saya sampaikan itu mereka tuh lebih semangat, lebih untuk aktif gitu, untuk belajar gitu, untuk memahami materi-materi IPA ya. Memang sih sebenarnya materi IPA tuh sulit gitu Pak. Tapi kan kalau motivasinya tinggi untuk belajar, itu saya kira lebih mudah gitu untuk mempelajarinya gitu Pak. Oke Pak. Berarti menurut Bapak itu agar lebih lagi ya memotivasi anak tersebut agar tercapainya KKM tersebut Pak ya? Iya Pak. Oke. Jadi dari pengamatan Bapak sih,
eh, selama ini KKM-nya belum tercapai, apa sih kira pengamatan Bapak yang Bapak lihat selama di kelas 7 tadi itu KKM-nya belum tercapai? Ya seperti tadi Pak yang saya katakan tadi, anak-anak itu kurang aktif gitu Pak dalam memahami materi gitu. Kadang ditanya udah paham, udah ngerti, sudah ada yang mau ditanyakan, tidak. Jadi kayak seperti tidak ada timbal balik gitu Pak. Ya namanya anak-anak sekarang kan, ya itu yang saya bikin pusing. Tapi pada saat ulangan nanti nilainya jelek, nilainya tidak sampai KKM. Ada yang dapat 50 lah, dapat 30, ya paling cuman 3-4 orang lah Pak yang dapat 90, 80. Itu paling 2-3-4 orang Pak. Gitu. Iya. Oke Pak. Jadi sekarang menurut Bapak Oka sendiri sih, kalau diferentasikan grafiknya dari angka berapa gitu Pak? Dari 1 sampai 10 menurut Bapak pribadi sih? Ya kalau untuk sekarang ini yang saya lihat itu ya grafiknya itu mereka tuh pada posisi 5 sih Pak. Posisinya itu masih ya setengah lah Pak, 5 gitu. Berarti ibaratnya itu hampir 50% lah ya untuk angka pencapaian 5 ya. Dari 1 sampai 10, 5 berarti ya Pak. Oke Pak, jadi apa yang bisa Bapak lakukan agar tercapai angka tersebut? Nah, contoh kan tadi masih 50% kan atau 55%. Jadi menurut Bapak apa yang bisa Bapak lakukan agar tercapai di angka yang lebih maksimal lah, atau lebih dari tadi Pak, agar tercapai ya. Jadi ya paling sih Pak untuk saat ini tuh saya kan memang masih ngajarnya masih yang pemberian tugas seperti itu kan, mencatat, terus ya paling diskusi gitu kan Pak. Ya paling nanti ya saya akan menerapkan model pembelajaran yang baru mungkin, atau mungkin dengan video atau dengan PowerPoint, karena di ruangan kelas itu ada proyektor Pak. Ya proyektor itu mungkin bisa saya gunakan tuh Pak sebenarnya. Iya. Oh gitu Pak. Oke Pak Oka. Gini Pak, jadi kan menurut Bapak sendiri sih, siswa itu senangnya diperlakukan seperti apa sih di mata pelajaran Bapak itu, khususnya IPA? Contohnya apa gitu? Dia senang melakukannya tuh di apa Pak? Nah, kalau sejauh ini tuh pasti mereka lebih senangnya ya tadi melihat video gitu, terus melihat yang sesuatu yang menarik gitu Pak di kelas gitu. Yang mungkin itu bisa saya terapin ya Pak ya sebenarnya Pak ya. Oh iya. Oke Pak, jadi setelah tadi Bapak bilang kan masalahnya, jadi bagaimana sih Bapak melihat agar mereka siswa Bapak tersebut bisa melakukan itu, melakukan perubahan tadi gitu untuk mencapai KKM tersebut? Menurut Bapak sendiri gimana sih? Apa ya Pak ya? Saya juga sebenarnya masih kebingungan untuk saat ini gitu Pak. Apa yang harus saya lakukan ya? Paling itu tadi saya bisa memanfaatkan proyektor di kelas Pak untuk meningkatkan motivasi mereka dalam belajar seperti itu dengan lewat video, lewat PowerPoint gitu. Oke Pak Oka. Ini Pak, bayangan Bapak gimana sih? Kayak apa sih untuk mencapai hasil tadi itu, ataupun untuk memberi motivasi kepada anak tersebut? Bayangan saya tuh Pak, apa ya? Saya tuh berharap tuh mereka lebih aktif, lebih komunikatif dalam menyampaikan pendapat, terus lebih memahami apa-apa yang telah saya sampaikan seperti itu, sehingga pembelajaran itu lebih menarik gitu Pak. Seperti itu. Oke Pak. Jadi
yang Bapak katakan tadi, untuk demikian tuh ya, untuk memberi tadi ya Pak, motivasi dan lain sebagainya. Oke Pak. Jadi gini Pak, kira-kira Pak, kapan Bapak akan melakukannya untuk tadi yang Bapak bilang kan masalah tadi, dalam berapa minggu ini kah atau berapa hari Pak kira-kira? Waktu yang Bapak butuhkan lah Ya, untuk supaya kalau bisa. ya yang rencananya sih Pak ya dengan apa yang tadi saya sampaikan, kalau bisa tuh sesegera mungkin gitu Pak, dengan apa ya, maksudnya kalau bisa ya pembelajaran berikutnya itu udah harus saya lakukan ini Pak, seperti itu. Oke, maksud saya itu ya, maksud itu dalam 3 hari ini kah, dalam minggu ini juga laksanakan atau beberapa bulan gitu? Oh pasti Pak, dalam minggu ini akan saya lakukan tuh Pak. Oke. Insya Allah dalam minggu ini akan saya coba lakukan gitu Pak. Oke. Berarti Bapak akan melakukan dalam minggu ini ya Pak, akan menerapkannya seperti itu Pak. Insya Allah. Oke. Oke. Baiklah Pak, kita hampir sudah di ujung sesi nih. Kemudian apa yang Bapak dapatkan tadi juga sudah kita tahu permasalahannya kan. Kalau itu memang baik sih menurut saya, agar Bapak lebih memotivasi anak tersebut agar bisa lebih tercapainya KKM khususnya di mata pelajaran IPA yang ada di kelas 7 Pak ya? Iya, kelas 7 Pak. Ya Pak? Iya, kelas 7 Pak. Kelas 7 Pak. Iya. Oke. Kalau itu kita mungkin kita akan bertemu lagi Pak di minggu depan atau di minggu lain waktu. Mungkin ada yang pengen Bapak ceritakan, baik itu masalah KKM tadi ataupun masalah yang ada di sekolah khususnya Pak. Siap. Mungkin itulah yang seperti kita laksanakan Pak. Oke, sampai jumpa Pak di lain waktu. Ya, terima kasih banyak Pak Edwin telah membantu untuk menemukan solusi yang dari permasalahan saya ini Pak. Semoga saya bisa lebih semangat untuk mengerjakannya. Saya juga mohon bantuannya untuk Pak Edwin dan harus lebih semangat lagi. Ya. Terima kasih Pak Edwin. Sama Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.